PKL di mana? Saya PKL di Bandara Sepinggan Balikpapan, Pak. Oke, semangat pagi Lestari. Hari ini kita di podcast PKL, podcast kegiatan Lestari. Saat ini ada bersama kita, namanya siapa? Rifka Rahni, Pak. Rifka Rahmi. Rahni, Pak. Rahni. Teknik lingkungan angkatan berapa, Rahni? Angkatan 19, Pak. Angkatan 19. Sekarang semester? Semester 7. Semester 7 ya sekarang ya. Oke, ini kita ada di PKL, podcast kegiatan Lestari. Jadi kegiatan-kegiatan apa saja sih yang dilakukan mahasiswa teknik lingkungan PKL? Dan Rahmi PKL di mana? Saya PKL di Bandara Sepinggan Balikpapan, Pak. Oh, Sepinggan Balikpapan. Aslinya dari Balikpapan? Saya aslinya dari Sangatta, Pak. Dari Sangatta. Jarang sih ada mahasiswa PKL di bandara. Jadi di situ juga menerima teknik lingkungan. Bener, Pak. Oke. Jadi solid waste management ya di Angkasa Pura. Angkasa Pura ini kalau nggak salah yang pengelola bandaranya ya. Iya, Pak, benar. Oke. Itu ngapain aja di sana? Kalau kita lihat dari gambar yang pertama nih. Itu seperti yang terlihat di gambar itu kan ada kayak kafe, ada restoran. Itu merupakan salah satu penyumbang sampah di bandara. Mungkin kemungkinan ada sampah. Kalau misalnya di restoran itu kan pasti ada sampah organiknya. Kalau kafe mungkin kayak pembungkus makanannya itu mungkin kayak sampah anorganik kan itu termasuk, Pak. Jadi itu termasuk salah satu penyumbang sampah di bandara. Selain kafe atau restoran juga ada kayak minimarket atau sampah dari yang dibawa penumpang. Bentar. Santai. Berarti di sini timbulan sampah ya istilahnya kan ya, Iya, timbulan sampah yang dari kafe ini ya. Itu dikelola oleh Angkasa Pura. Bener, Pak. Oke, jadi tetap dipisahkan organik dan anorganiknya. Iya. Jadi kafe ini ya. Oke. Nah, kalau ini apa lagi nih kegiatannya nih? Di situ ada pewadahan sampah di bandara. Itu dibedakan menjadi sampah kertas, sampah plastik, sampah kaleng. Tentunya dilakukan pemisahan berdasarkan jenisnya. Lalu pewadahannya ini di bandara ini cukup banyak, Pak. Jadi di bandaranya itu di terminal terutamanya di terminal bandara ini tidak ditemukan sampah karena di setiap sudut terminalnya ini mempunyai pewadahan sampah. Oke. Berarti sudah ada tempat buang sampahnya dan berbagai jenis sampahnya ya di bandara. Ada di sana kertas, plastik, dan kaleng ya. Kaleng botol minum ya. Iya. Selain pengelolaan sampah yang baik di bandara juga terkait estetikanya ya. Benar, Pak. Gitu. Oke. Jadi selama PKL yang diukur nih apanya nih di sini di gambar ini? Melihat saja atau menyesuaikan jenis sampah yang masuk di masing-masing wadahnya atau seperti apa selama PKL kemarin di sana? Kemarin itu saya ke terminal bandaranya itu untuk mengecek seberapa banyak pewadahan sampah yang ada di terminal bandara dan mengecek apakah masih terdapat ceceran sampah di sana, lalu juga melihat proses pengambilan sampah dari wadahnya ke yang dilakukan oleh petugas sampah. Mungkin jadi next, ya. nanti ada petugas sampah yang ngambil. Kalau jenisnya sudah sesuai saat Rahmi PKL kemarin di sana? Kemarin saya cek sudah sesuai, Pak. Kalau sehari berapa kali ngambil tuh di bandara tuh? Biasanya kalau sehari itu 3-4 kali, Pak, tergantung dari kepadatan penumpang di sana. Kan tergantung kalau misalnya penumpangnya lagi padat-padatnya berarti lagi ini banyak-banyaknya sampah. Jadi dilakukan oleh petugas kebersihannya itu dimulai kemarin saya tanya dimulai pengambilan sampah dari pewadahannya itu sekitar jam 1 siang. Jam 1 siang kan kalau kita ke pesawat pagi itu jam 5.
kemarin PKL jam 5 subuh maksud saya. Iya, Pak. Kemarin PKL mulai jam berapa? Kemarin saya PKL-nya itu mulai dari jam 8, Pak. Oh jam 8 sampai? Sampai jam setengah 5. Oh sampai dengan setengah 5 sore ya. Aktivitas PKL-nya apa? Keliling bandara atau di kantor Angkasa Pura saja? Kemarin saya itu ada di kantornya. Saya juga kemarin ada keliling ke yang bandaranya itu, khususnya di terminal kemarin saya diajak sama pembimbingnya dan karyawan yang lain juga kan, Pak. Lalu saya juga pergi ke ini TPS dari ini bandaranya. Oh TPS dari bandaranya ya. Dapat kabar nggak bandara yang lama di sebelah itu di Balikpapan difungsikan atau mau digunakan buat apa tuh? Saya kurang dapat Informasi perihal yang sebelah itu ya. Enggak. Nah selama di sana kalau tidak salah ada teknik lingkungan juga ya di sana yang sebagai karyawan di Angkasa Puranya atau di mananya? Saya taunya Bang Anan. Bang Anan teknik lingkungan berapa? Kalau nggak salah teknik lingkungan 15 kah, Pak? Iya, 15 apa 14? Iya. Iya, ya, sekitar itu. Itu saya taunya dia nggak kerja di kantor PT-nya, Pak. Dia lebih ke ini di lapangan. Di lapangan dia kayak ngurusin limbah padat. Jadi dia memantau limbah padat yang ada di bandara. Yang sampah-sampah ini ya? Iya benar, Pak. Oke. Limbah cairnya sendiri ada nggak? Limbah cairnya ada, Pak. Cuma kemarin kebetulan pas saya PKL sedang rusak. Oh sedang rusak. Pak. Oh maintenance lagi diperbaikin Iya, ya pengelolaannya ya. Oke. Jadi teknik lingkungan sebenarnya bisa masuk di bandara gitu ya? Bisa, Pak. Terus kenapa berpikir sendiri untuk PKL di bandara? Biasa teman-teman yang lain kan di perusahaan. Saya di mikir PKL di bandara itu karena kemungkinan kan saya ingin mencari sesuatu yang berbeda. Mungkin kan di bandara itu juga kan pasti banyak kayak limbah padat yang dihasilkan oleh penumpang pasti. Oke. Berarti salah satu kawasan timbulan sampah atau timbulan limbah padat memang di bandara dan Rifka pengen ngelihat ke sana ya bagaimana pengelolaan di awalnya. Oke, kita lanjut di gambarnya. Ini petugasnya ya. Iya benar, Pak. Dia berkeliling tadi ya mulai jam 1 Iya, mulai jam 1 sampai hingga jam berapa nih? Biasanya mungkin sampai sore, Pak. Sampai sore jam berapa tuh? Jam 4, jam 5? Kira-kira jam 5, Pak. Jam 5 ya. Cuma sampahnya ini dikumpulin terus dibawa ke tempat pemprosesan akhir gitu diangkut lagi atau ada proses untuk pengurangannya selama di bandara? Ini setelah dikumpulkan di dalam trash bag kan, Pak, menurut jenisnya kan. Iya. Nanti itu dikumpulkan di dalam mobil pick up nanti oleh PT Angkasa Pura Properti itu yang merupakan anak dari PT Angkasa Pura 1 itu nanti membawanya atau mengangkutnya ke TPS bandara. Oh TPS bandara ya. Ini petugasnya ya yang berkeliling. Yang sering juga menarik kalau pengelolaan timbulan sampah baik tidak hanya di bandara sih di kawasan atau di tempat lain juga. Pada saat pengumpulan gini selama PKL Rifka di sana terpilah dengan benar atau masih ada penghasil sampah yang membuang tidak sesuai dengan tempatnya misal organik, anorganik, sampah basah, sampah kering bagaimana selama PKL di bandara? Untuk pemilihan sendiri itu pastinya ada pasti penumpang mungkin yang asal langsung masukin ke tanpa melihat karakternya ya jenisnya jenis sampahnya ya, apa yang penting sudah buang tempat sampah di tempatnya gitu ya, Pak. Terus itu dipilah lagi sama petugasnya atau gimana? Itu langsung diangkut aja sih, Pak, nanti di TPS baru dipilah ya lagi, ya. Oke, karena nggak boleh lama-lama ya memilah itu di tempat yang pengunjung atau tempat umum ya. Benar, Pak. Oke, ini salah satu di kawasan di bandara. Ya, Ini namanya apa nih lokasinya?
Ini lokasi TPS-nya ini Mm-mm. ada di sebelah timur bandara sendiri, Pak. Oke. Disinilah sampah-sampah itu dipilah ya. Ya benar, Pak. Yang tadi dari timbulan sampah yang sudah ada kertas, botol plastik, sama botol kaleng itu yang tidak sesuai dibawa ke sini baru disatukan lagi atau disesuaikan jenisnya ya. Ya benar, Pak. Oke. Sampai ke sini juga kemarin Rifka? Iya, saya kemarin sampai ke sini saya dokumentasi juga di sini, Pak. Saya lihat juga Mm-mm. petugasnya itu memilah sampah yang daur ulang. Oh, daur ulang. Memang daur ulangnya dibawa kemana? Daur ulang ini kalau dari bandara itu daur ulangnya ini nanti diserahkan ke PJHI Batakan, Bank Sampah, Pak. Oh, bank sampah ya. Jadi sudah bekerja sama ya. Benar, Pak. Oke, oke. Ini nggak ada orangnya nih foto nih. Di situ kemarin ada, Pak. Yang Ya, sebelah sini ya. tersembunyi ya. Oh, bersembunyi ya. Sudah izin tapi ya, Sudah. izin foto gitu ya. Sudah. Oke. Oh, ini. Ini petugas bank sampah atau karyawan yang mengelola sampah di bandara? Itu karyawan yang mengelola sampah di bandara yang merupakan karyawan dari PT Angkasa Pura Properti, Pak. Mm-mm. Oke. Jadi ini karyawannya ya. Ada berapa tenaga kerja? Tenaga kerja kemarin saya Tenaga kerja yang bertugas untuk mengelola sampah di bandara Balikpapan. untuk keseluruhannya Kak, Pak? Atau bagaimana? Atau Ya. yang bertugas di sini? Keseluruhannya tahu. Keseluruhannya saya Pak, saya nggak dapat info, Pak. Terus yang Rifka tahu berapa orang? Kemarin saya kesini nih yang memilah sampahnya itu ada sekitar 2 sampai 3 orang, Pak. Oke, ini petugas yang khusus di TPS, ada lagi petugas yang di dalam ya. Iya, Pak. Oke, ini yang kerja dari jam 1 siang tadi sampai sore ya. Nah, terus di waktu sore ke malam kan masih ada penerbangan di Bandara Balikpapan. Itu saya juga kurang apa sih pas kurang bertanya sih, Pak, yang Iya. pas malam tuh. Kemungkinan ada sih, Pak, atau dikerjakan pas subuh gitu. Pas subuh ya. Iya. Artinya ada beberapa tenaga kerja juga ya yang membantu ya. Oke, oke. Ini apa nih? Oh, pengomposan ya? Iya, Pak. Jadi kayak Sampah organiknya? sampah organik kayak dedaunan kering kan itu nanti dijadikan kompos. Itu Oke. Selama jadi kompos, si Rifka tahu dia proses dari organik terus jadi kompos atau sampai pada kalau sudah jadi kompos dikirim kemana? Selama PKL kemarin seperti apa? Oh iya, Pak. Kemarin dari daun kering itu kan nanti kan di daun keringnya itu dicacah Iya. di pencacah sampah organik itu ada alatnya, Pak. Setelah itu nanti dilakukan pengomposan di dalam wadah pengomposan itu, lalu diberikan bakteri EM4 selama 2 kali seminggu. Oke, jadi prosesnya mengetahui ya seperti yang biasa di kelas ya untuk Pak. PKL ya. Bandara melakukan itu ya, Iya, Pak. terutama dari sampah dedaunan ya. Benar, Pak. Oke, terus dijual kemana atau diserahkan kemana? Kalau Disumbangkan misalnya- kemana? iya. Kalau misalnya ini hasil dari kompos bandara ini digunakan sendiri untuk tanaman yang ada di bandara tentunya, Oke. dan kembali. juga ya, Pak, diserahkan ke masyarakat sekitar. Oke, jadi kembali ke bandara ya. Oke, hasil komposnya. Ini mesin pencacahnya ya. Bener, Pak. Kompos dan sampah organiknya. Ini yang fotoin siapa nih? Yang fotoin kemarin Fatima, Pak. Fatima itu siapa? Fatima Ramadanti, Pak. Itu teman PKL saya, anak 19 juga. Oh, teknik lingkungan Unmul Iya, juga ya. bener, Pak. Oke, soalnya handphonenya dipegang tuh ya. Oke. Nah, ini ya proses penambahan IM4 ya, kompos ya. Nah, ini apa nih? Nah, ini uniknya Iya. di bandara itu bandara memisahkan sampah bandara dan sampah internasional. Oh, oke. Ya, Pak. Sampah internasional apa aja nih? Tahu nggak nih? Jadi ya sampah internasional ini kan pastinya Penumpang atau calon penumpang. pasti kemungkinan memiliki vektor penyakit kan, Pak. Kalau misalnya apalagi kalau misalnya dari luar negeri itu kan. Iya, ya, apalagi di kondisi pandemi ya. Iya. Barang-barang yang
mengganggu kesehatan ya. Oke, itu termasuk kategori sampah internasional yang harus dimusnahkan atau dibakar di insenerator ya. Benar Pak. Jadi maskapainya itu dia bertanggung jawab sendiri terhadap sampah yang ada di pesawatnya itu. Jadi nanti mereka mengumpulkan sampah di pesawat itu dengan trash bag. Oke. Dalam trash bag baru mereka itu Hmm, mengangkut sendiri sampahnya ke ini insenerator Pak. Jadi insenerator menjadi tanggung jawab sendiri. berfungsi. Iya, Inseneratornya berfungsi. berfungsi Pak. Ini kan Oke. nanti sampah internasionalnya dimasukkan ke furnace. Mm-mm. Lalu setelah mencukupi kapasitasnya nanti dibakar. Oke. Oh, apalagi kondisi COVID kemarin ya. Berarti timbulan sampah dari bandara dan kinerja insenerator ini cukup tinggi ya, cukup besar ya. Kalau tidak salah hasil pembakarannya kan abunya itu kan residu masuk kategori B3 ya, benar ya? Pak. Itu juga ya dilengkapi dengan cyclone Di ya, inseneratornya. water scrubber gitu. Untuk yang emisinya ya, jadi Benar. tetap turun ke bawah. Dapat penjelasan tentang operasional inseneratornya. Operasi insenerator. Kan dia dibakar ya di suhu tertentu ya, di suhu tinggi ya. Iya Pak. Mm-mm. Informasi apa yang didapat di insenerator? Beroperasional nggak saat PKL? Enggak. Selama PKL saya itu beroperasional. Kemarin saya diajak pas mau bakar sampah kan Pak. Heeh. Saya melihat sampahnya itu dibakar dan ditutup begitu saja. Iya, sih, Pak. ditutup dengan ini ya pintunya. Terus ada scrubbernya juga tadi ya untuk menangkap Untuk menangkap abu yang abu, terbang ya. jadi tetap jatuh ke bawah kan ya. Benar Pak. Oke, ini inseneratornya ternyata ada ya di sana ya. Oke, itu kegiatan selama PKL di Bandara Sepinggan. Aji, Bandara lengkapnya apa? Bandara Sulaiman Aji Muhammad. Nah, oke. Bener Pak, bener. Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman. Nah, ya sudah PKL di bandara tapi nggak hafal nama bandara, yang tahunya kan Bandara Balikpapan. Ya umumnya sih kalau kita dari Samarinda atau di luar kota Balikpapan kalau mau ke bandara mana ya? Bandara Balikpapan. Atau enggak Bandara Sepinggan. Ya, atau enggak Bandara Sepinggan karena namanya sebelumnya itu ya. Iya. Ya. Ya, tapi sekarang udah berbeda ya, Ya jadi mungkin untuk ini penyesuaian lagi ya biar mudah diingat ya. Oke, teknik lingkungan PKL di bandara. Pengen beda sendiri kan ya. Lalu kendala selama mempersiapkan proses PKL bagi seorang mahasiswa itu seperti apa yang harus dipersiapkan menurut Rifka? kalau saya sendiri mungkin kendalanya itu saya kan ngekos di Samarinda Pak. Iya, Saya ngekosnya di tinggal- Samarinda, tinggal di tinggalnya Sangatta. di Sangatta, PKL-nya di Balikpapan. Oke, kenapa di sana? Apa yang harus disiapkan? Kemungkinan pas proses administrasinya itu saya harus bolak-balik naik bis gitu Pak. Dari? Dari Samarinda ke Balikpapan soalnya kemarin kan masih ngekos kan, Iya. belum pulang ke Sangatta. Rawan juga soalnya kalau naik motor terlalu sering ya. Iya Pak. Berarti naik bis kemarin lewat tol? Bener Pak. Oke, 35.000, 40.000 ya? Iya. Oke. Terus berarti mobilisasi itu ya koordinasi. Terus apa lagi? Kemungkinan saya di sana itu kan kayak ngekos kan Pak. Oh, ngekos lagi di Balikpapan? Iya. Ada yang bulanan gitu? Ada Pak. Oh, ada. Ada. Terus dari kos ke bandara? Kos ke bandara itu lumayan agak jauh sih Pak. Jadi saya kadang kayak telat gitu. Mungkin salah saya juga. Ini pakai apa? Angkot atau Motor. ojek on? Oh, loh, kok motornya dibawa? Motor saya kan dibawa sama bapak kan pick up. Oke, dibawa pick up, dibawa ke Balikpapan, Rifkanya naik bis ya. Terus motornya pas pulang dibawa lagi? Iya Pak. Di atas pick up lagi, Iya. diantar ke Samarinda lagi ya? Ya benar. Oke. Berarti itu yang harus dipertimbangkan untuk PKL ya, lokasi PKL, daerah asal kita dari mana, sama tentunya karena PKL di Unmul berarti startnya dari Samarinda kan, Benar, untuk Pak. memilih lokasinya ya. Iya. Oke, pesan buat teman-teman teknik lingkungan yang mau PKL, bisa lihat ke kamera atau teman-teman adik teknik lingkungan Unmul sendiri, apa kira-kira dari Rifka? Jadi pesan saya untuk adik-adik yang akan PKL nanti,
jangan takut untuk PKL, jangan takut untuk mengenal orang-orang baru di tempat Oke. PKL, karena pasti kita akan mendapatkan ilmu dan pasti lama-lama juga pasti akan nyaman dengan karyawan, dengan anggota yang ada di perusahaan itu. Oke, artinya harus berbaur ya, Bener, kenal Kak. orang baru ya. Ya. Jadi tetap berbaur. Jadi pasti kalian nanti bisa menyesuaikan diri di tempat PKL. Oke, baik. Demikian untuk podcast PKL ya. PKL juga sudah podcast ya, podcast kegiatan lestari. Jadi kegiatan-kegiatan teman-teman teknik lingkungan Unmul yang kita dokumentasikan dalam bentuk audio video. Oke, Rifka, terima kasih untuk waktunya. Sekian dan terima kasih. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Lestari.